Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sampai pada hadis ataupun athar yang ke-16 kalau kita hitung dari awal pembahasan tentang birrul walidain. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah wa an Hisham ibn Urwah an abihi fi qawlihi ta'ala wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dari Hisham bin Urwah dari ayahnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat ke-24, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, yaitu terhadap kedua orang tua. Minar rahmah berupa rasa kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana keduanya telah memeliharaku di saat kecil. Tentang firman Allah ini, maka Urwah mengatakan la tamtani min syai'in ahabbah, janganlah engkau menolak sesuatu yang mereka berdua sukai. Hadis ini atau athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Nah, ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum ini merupakan tafsir dari ulama salaf, ya, dari Urwah, wallahu alam, mungkin yang dimaksud adalah Urwah ibn Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhuma, mentafsirkan firman Allah wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya sebagai tanda kasih sayang. Nah, tafsir dari merendahkan diri di hadapan kedua orang tua adalah jangan engkau menolak sesuatu yang mereka berdua sukai, ya. Jadi sebagai seorang anak jangan menolak sesuatu yang disukai oleh kedua orang tuanya. Nah, sekarang mari kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Hada tafsir yusammihi ahlul ilmi tafsiru syai'i bi ba'di afradihi. Tafsir ini dinamakan oleh ahlul ilm, yaitu oleh para ulama, tafsir sesuatu dengan sebagian, yaitu afradnya, sebagian kandungannya, mentafsirkan sesuatu dengan sebagian kandungannya. Lianna qawlahu, karena firman Allah
wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua sebagai bentuk kasih sayang. Ya. Jadi ayatnya itu umum, rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu. Nah, yang dimaksud merendahkan diri itu apa? Maka kata Syekh Abdul Razak di sini, yatanawalu afradan katsiratan. Makna merendahkan diri itu mencakup banyak sekali kandungan-kandungannya. Min anwa'i khafdhil janah, dengan berbagai macam kandungan merendahkan diri. Wa min dzalik, dan di antara keduanya apa yang telah ditafsirkan oleh Urwah tadi, alla yamtani'a min syai'in ahabbah. Janganlah seorang anak itu menolak sesuatu yang disukai oleh kedua orang tuanya. Namun ada catatan, mimma laisa fihi ma'siyatun lillahi tabaraka wa ta'ala. Pada perkara-perkara yang tidak ada unsur maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai pada poin ini, tatkala kita mengikuti kemauan orang tua pada perkara yang tidak ada unsur maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk di dalam kandungan dari merendahkan diri di hadapan orang tua. Ya. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan dirimu terhadap kedua orang tuamu sebagai bentuk kasih sayang. Dan merendahkan diri itu banyak kandungannya. Di antaranya sebagaimana tafsir dari Urwah, yaitu tidak menolak sesuatu yang disukai oleh orang tua, namun selama tidak ada unsur apa? Maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, famin tahqiqi qaulihi ta'ala, dan di antara penerapan firman Allah taala, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah alla yamtani'a min syai'in ahabbah, yaitu tidak menolak sesuatu yang mereka berdua sukai. Wa yadkhulu fi dzalik, dan juga masuk di dalam kandungan ayat ini, yaitu makna merendahkan diri di hadapan orang tua, linul kalam atau layyinul kalam, ya, perkataan yang lemah lembut, wa husnul muamalah, dan bermuamalah yang baik, yaitu memperlakukan orang tua dengan baik, was-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat, fi ghairi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala, dalam perkara yang tidak ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi mendengar dan taat ini, kalau kita sering yaitu mendengar ungkapan ini, biasanya diarahkan kepada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, wajib bagi rakyat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama tidak ada unsur maksiatnya. Namun ternyata mendengar dan taat ini bukan hanya ditujukan kepada pemimpin kaum muslimin, termasuk kepada kedua orang tua. Wajib bagi seorang rakyat, siapapun dia, yang merupakan anak dari kedua orang tuanya, untuk mendengar dan taat kepada kedua orang tua dalam perkara yang tidak ada unsur maksiatnya. Kalau ada unsur maksiatnya, Allah berfirman, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, jangan kau taati keduanya. Dan ini juga berlaku bagi apa? Pemimpin kaum muslimin. Kalau ada pemimpin kaum muslimin yang memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, ya jangan ditaati. Demikian pula orang tua kalau memerintahkan sesuatu yang ada unsur maksiat kepada Allah, maka sebagai seorang anak ya jangan ditaati.
namun tetap memperlakukan mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Ila ghairi dzalika min anwa'il birri mimma huwa dakhilun fil ayah, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk bakti seorang anak yang juga masuk di dalam kandungan ayat ini ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya pada asar Hisham bin Urwah ini menunjukkan kepada kita salah satu merendahkan diri di hadapan orang tua, yaitu tatkala kita menuruti, tatkala kita tidak menolak apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita dalam perkara yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Apapun itu, selama tidak ada larangannya, selama hal itu diperbolehkan oleh syariat, lalu kita ikuti kemauan orang tua kita, maka kita termasuk mengamalkan ayat yang mulia ini ya. Kita termasuk menerapkan ayat yang mulia ini, dan kalau kita melakukannya lillahi ta'ala, maka insyaallah akan dapat pahala ya. Mengendalikan emosi kita, menundukkan hawa nafsu kita demi mendahulukan keinginan orang tua. Ini perkara yang sepele, yang mungkin dulu sempat kita singgung ya, mungkin hanya sekedar masalah pemilihan warna rumah atau warna tirai jendela. Ini masalah yang sepele ya. Kita inginnya warna ini, orang tua inginnya warna itu, kita nggak suka warna itu, tapi demi merendahkan diri hadapan orang tua ya kita ikuti dengan niat lillahi ta'ala, insyaallah pahala. Ini masalah sepele yang bisa menjadikan kita sebagai anak yang berbakti pada orang tua ya. Mungkin penerapannya sulit, tapi ya memang ini teori yang ada. Nah, semoga kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan ayat yang mulia ini. Baik, berikutnya asar yang ke-17. Qala al-muallif hafizahullah wa an Abi Murrah maula Aqil, dan dari Abu Murrah maula Aqil, anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan. Abu Hurairah pernah diangkat sebagai pemimpin oleh Marwan di salah satu daerah kekuasaannya, diangkat sebagai pemimpin pengganti di suatu daerah oleh Marwan, seorang khalifah. Wa kana yakunu bi Dzul Hulaifah, dan itu ada di Dzul Hulaifah, yaitu Bir Ali kalau sekarang, ada di kota Madinah. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar, dan ibunya Abu Hurairah itu tinggal di suatu rumah, sedangkan Abu Hurairah sendiri di rumah yang lain. Qal, maka Abu Murrah ya berkata, fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha. Abu Hurairah itu kalau mau keluar ya, maka beliau terlebih dahulu diam berdiri di depan pintu rumah ibunya. Faqal, lalu berkata, assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, mengucapkan salam kepada ibunya dari luar pintu rumah ibunya. Semoga keselamatan untukmu wahai ibuku, dan semoga rahmat Allah dan keberkahannya pula bagimu. Fataqul, maka dari dalam rumah ibunya menjawab, wa alaikassalamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga keselamatan pula atas dirimu wahai putraku, dan juga keberkahan dan rahmat Allah bagimu. Fayaqul, maka Abu Hurairah menjawab lagi, rahimakillahu kama rabbaitini saghira, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah mendidikku, memeliharaku di saat kecil. Fataqul, maka ibunya menjawab lagi, rahimakallahu kama barartani kabira, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah berbakti padaku di saat dewasa. Naam, thumma idza arada an yadkhula sada'a mithlahu. Kemudian kata perawi athar ini, ketika Abu Hurairah ingin untuk masuk rumahnya, maka beliau melakukan hal yang serupa.
mengucapkan salam kepada ibunya dengan lengkap, kemudian setelah dijawab oleh ibunya menimpali lagi dengan doa tadi. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini atau asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan memang sampai pada poin ini Syekh Abdul Razak hafizahullah al-muallif itu banyak sekali mengutip hadis-hadis dan asar-asar dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan memang kalau kita perhatikan kitab Al-Adab Al-Mufrad di bagian awal, ya, bab yang pertama hingga beberapa bab berikutnya itu membahas masalah ini, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi insya Allah sudah pernah kita sampaikan, ya, Imam Al-Bukhari mengawali kitab adabnya dengan pembahasan ini, berbakti pada kedua orang tua dengan berbagai macam hadis asar yang ada. Nah, Syekh Abdul Razak pun juga sama, banyak mengutip hadis-hadis dan asar-asar yaitu dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, termasuk diantaranya asar ini, ya. Jadi pada kandungan asar ini secara umum intinya Abu Hurairah itu punya kebiasaan sebelum keluar beliau mendatangi rumah ibunya lalu mengucapkan salam yang lengkap. Assalamu alayki wa rahmatullah, ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ibunya menjawab dengan yang semisal, wa alaikassalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah itu Abu Hurairah menjawab lagi, rahimakillah kama rabbaitini saghira. Lalu dijawab oleh ibunya, rahimakallah kama barartani kabira. Nah, kalau kita perhatikan pula ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua doa yang saling diucapkan ini benar-benar menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang adab menjawab suatu ucapan atau doa. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diseru dengan suatu seruan, maka jawablah, balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Termasuk diantaranya apa? Salam. Masuk pula dalam masalah ini. Makanya diantara adab salam, menjawab salam itu harus minimalnya sama. Assalamualaikum dijawab ya assalam wa alaikumussalam. Kalau assalamualaikum warahmatullah maka harus dijawab minimalnya wa alaikumussalam warahmatullah. Ya, jika kalian disuruh dengan suatu seruan maka jawablah dengan yang lebih baik. Kalau lebih baik afdal. Assalamualaikum dijawab wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu afdal. Nah, ini Abu Hurairah mengucapkan salam kepada ibunya dengan salam yang lengkap, bahkan ada tambahan sisipan wahai ibuku. Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan untuk dirimu wahai ibuku dan rahmat Allah dan keberkahan Allah. Ini salam yang paling lengkap. Maka ibunya tidak ada pilihan lain kecuali membalas yang serupa. Wa alaikassalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Nah, ini diantara bentuk penerapan firman Allah tadi. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus paham masalah ini. Kalau ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita pun harus menjawab yang semisal, karena nggak ada yang lebih daripada itu. Di antara para ulama memakruhkan, ya, membenci
tambahan lebih dari waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau tambahin doa bisa sebenarnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa afiyatuhu dan seterusnya bisa. Tapi para ulama kita memakruhkan lebih dari itu. Maka kalau kita disalami dengan salam yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menjawab dengan yang semisal. Jangan kurang dari itu. Jangan kurang dari itu. Tapi kalau kita disalam dengan salam yang singkat, assalamualaikum, maka kita ada 3 pilihan. Yang paling minim menjawab yang semisal waalaikumsalam. Lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullah. Yang paling afdal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masalah yang sepele yang perlu kita perhatikan. Dan Abu Hurairah dan ibunya benar-benar menerapkan ayat yang mulia ini. Taib. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Qala al-muallifu hafizahullah min birrihi biha radhiyallahu anhuma. Di antara bentuk bakti Abu Hurairah kepada ibunya, semoga Allah meridhai keduanya, annahu kullama kharaja min baitihi, bahwasanya setiap Abu Hurairah keluar dari rumahnya, waqafa ala babiha, beliau berdiri di depan pintu rumah ibunya. Qala assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh, yulqis salama kamilan. Beliau mengucapkan salam secara sempurna. Wa yunadiha bihadhil munadatil jamilah. Beliau menyeru ibunya dengan seruan yang indah. Wal ummu summiyat umman li'annaha aslul walad. Ya, dan ibu dinamakan sebagai karena dia adalah asal muasal dari seorang anak, fahuwa far'un minha, dan dia adalah cabang atau turunan dari anak, dari ibunya. Ya, seorang anak itu adalah cabang turunan dari ibunya. Wa ummu syai'i asluhu, dan ummu syai' dalam bahasa Arab itu adalah asalnya, ya, induk dari segala sesuatu. Naam, wa ilqa'us salam kamilan, dan mengucapkan salam secara sempurna, mustahabbun fi haqqi kulli muslim, itu dianjurkan, disukai terhadap hak setiap muslim. Ya, lakinnahu fi haqqil walidati akad, akan tetapi bagi hak seorang ibu itu lebih ditekankan, li'annaha ahaqqu bi husnis suhbah, karena beliau adalah orang yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik. Nah, jadi mengucapkan salam secara sempurna itu yang paling disukai. Meskipun tidak kita pungkiri, minimalnya mengucapkan salam yang ringkas, assalamualaikum, itu kan yang paling sering kita ucapkan. Ya, ini yang paling minimal. Ini sudah masuk kategori ifsa'us salam, menyebarkan salam yang dengannya tanda kita saling mencintai, tanda kita memiliki iman. Tapi kalau kita mau yang lebih afdal, yang lebih utama, salam yang lengkap. Nah, bagi seorang ibu tentu lebih ditekankan lagi untuk kita mengucapkan salam yang lengkap. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wallahu alam bisawab, kita nih misalnya punya kebiasaan mengucapkan salam yang lengkap kepada orang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada orang lain yang kita hormati. Tapi kalau kita mengucapkan salam ke ibu itu hanya sekedarnya. Nah, maka ini perlu catatan. Harusnya orang yang paling berhak untuk kita ucapkan salam dengan sempurna ya orang tua daripada orang lain. Ini harusnya. Kalau kepada orang lain kita begitu hormatnya sehingga kita rela mengucapkan salam dengan lengkap, maka harusnya kepada ibu kita lebih dari itu. Ya. Kecuali ibu kita mungkin belum paham di dalam adab menjawab salam. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu, ternyata ibunya cuma jawab waalaikumsalam. Nah, ini berarti ada kekurangan, maka perlu untuk kita beritahu terlebih dahulu.
Nah setelah dikasih tahu ternyata masih jawab singkat, ya mungkin bisa kita kurangi. Ya sudah, daripada ibu kita salah jawab, cukup kita assalamualaikum saja. Ya, nah seperti itu. Tapi kalau ibu kita bisa menjawab dengan sempurna, faham dengan adab menjawab salam, maka tentu lebih baik kita ucapkan salam yang lengkap kepada ibu kita. Nah, ini kaidah umum ya. Kaidah umum di dalam berbakti kepada orang tua. Ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, maka harusnya terhadap ibu kita lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Dan ini silahkan kita terapkan dalam segala permasalahan. Ya, contohnya misalnya hutang piutang, kita bisa memaklumi kawan kita yang belum bisa bayar utang. Ya, demikian pula kalau ibu kita utang, ya harusnya lebih dimaklum lagi, lebih-lebih dibebaskan. Jangan sampai sama orang yang kita hormati, enggak apa-apa, kapan-kapan aja kalau bisa, kalau ada punya uang bisa dibayar. Kalau nggak punya ya jangan dipaksakan. Tapi sama ibu kita, Bu, kapan utangnya dibayar? Nuntut terus. Nah ini hal yang sederhana ya. Kalau kita perlakukan orang tua dengan baik, ya kalau kita perlakukan orang lain dengan baik, harusnya ibu kita diperlakukan dengan lebih baik lagi. Itu tanda kita benar-benar perhatian terhadap masalah bakti kepada orang tua. Baik. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, "Tsumma lam yaktafi bihada." Kemudian beliau tidak cukup, yaitu Abu Hurairah, tidak cukup dengan salam saja. Bal yad'u laha, bahkan Abu Hurairah mendoakan ibunya, rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Ya. Rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibu sebagaimana engkau mendidikku, memeliharaku di saat kecil. Kalau ada yang tanya, loh biasanya kan kama rabbaitani, ya kan, kok rabbaitini, ya ini masalah bahasa Arab saja, bisa ditanyakan ke ustadz yang ngajar bahasa Arab ya. Nah ini lianna Allah azza wa jalla qala, karena Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23 24. Jadi ini penjelasan lengkap dari ayat yang tadi ya. Kalau ayat yang tadi asarnya Hisham bin Urwah itu hanya cuplikan ayat saja. Wakhfid lahum janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini yang bisa kita dengar ya. Kama rabbayani. Nah ini. Maka Allah berfirman, wa qadha rabbuka. Ini ayatnya yang lengkap. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Perlakukan keduanya dengan baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan apabila salah seorang dari mereka atau keduanya ada di sisimu ketika mereka sudah tua renta, fala taqul lahuma uffin, maka jangan engkau berkata kepada keduanya uff, yang sering diterjemahkan dengan tanda kita tidak suka ya, atau yang semisalnya. Kalau lafaz Qur'annya uff yang menunjukkan tanda tidak ridha, tanda kurang suka. Wala tanharhuma, dan jangan engkau hardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya sebagai tanda kasih sayang, dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang menjadi intisari dari ayat ini terkait dengan pembahasan kita, yaitu perintah Allah kepada seorang anak untuk mendoakan orang tua dengan doa rahmah.
Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua memeliharaku di saat kecil. Nah, Abu Hurairah mengatakan apa dalam doanya? Rahimakillahu ya ummi, atau rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bunyi ayatnya, diterapkan oleh Abu Hurairah dengan rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah merahmatimu hai ibuku sebagaimana engkau memeliharaku di saat kecil. Fakana radhiyallahu anhu yad'u bihadhihi ad-da'wati bilafdhiha kama waradat fil Qur'an. Maka beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdoa dengan doa ini dengan lafadznya yang sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Naam. Wa dzikru tarbiyatihima lahu saghiran fit tarahhumi alaihima lahu maqsidun jalilun. Perhatikan di sini ya. Dan menyebutkan atau mengingat tarbiyah orang tua kepada anak di saat kecil, ya, dengan mendoakan rahmat bagi keduanya, itu memiliki tujuan yang mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk mendoakan orang tua, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah keduanya. Jadi intisari dari doa ini memohon kepada Allah agar Allah merahmati siapa? Kedua orang tua. Namun Allah mengkaitkan kita mendoakan rahmat untuk kedua orang tua ini sebagai timbal balik dari apa yang telah mereka perbuat dahulu terhadap kita. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka berdua telah merawatku, memeliharaku di saat kecil. Nah, Syekh Abdul Razak di sini mencoba untuk mengungkap hikmah kaitan antara doa rahmat, doa kasih sayang untuk orang tua dengan apa? Dengan apa yang telah mereka perbuat terhadap kita semasa kecil, yaitu tarbiyah, merawat, memelihara. Beliau menyebutkan di sini, li'anna dzikral jamilis sabiqi, karena mengingat atau menyebutkan kebaikan terdahulu, yuthmirus sidqa fid du'a, ini bisa membuahkan kejujuran di dalam berdoa, wal quwwata fil ilhah, dan begitu kuatnya kita di dalam memohon. Ya, jadi mengingat kebaikan orang tua kita dahulu. Ya Allah, orang tua sudah memelihara saya sejak kecil, sudah merawat saya sejak kecil. Kalau itu diingat, lalu kita berdoa kepada Allah, maka ini bisa membuahkan kejujuran dalam doa, bukan hanya sekedar ucap saja. Makanya dalam berdoa, Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini doa yang sering kita bacakan. Kalau kita tidak tahu atau kurang menyelami maknanya, ya mungkin kita nggak akan dapat poin ini. Hanya sekedar doa saja. Tapi kalau kita mencoba untuk menyelami maknanya, Rabbighfirli, kalau ini doa minta ampun ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, dan rahmatilah mereka berdua ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah merawatku, memeliharaku di saat kecil. Nah, mengucapkan kama rabbayani shaghira, kalau benar-benar sadar, kebuka semua memori-memori kita sebagaimana mereka berdua merawatku di saat kecil, ketika saya susah diatur, ketika saya banyak menyusahkan, ketika saya ini mereka tetap merawatku, memeliharaku. Kita ingat memori-memori itu. Maka ketika kita berdoa warhamhuma, insyaallah doa kita
jujur di dalam berdoa. Dan insya Allah kita benar-benar memiliki kekuatan di dalam memohon. Ya Allah, benar-benar ya rahmatilah kedua orang tuaku. Nah ini, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara jasa kedua orang tua kepada kita dengan permohonan rahmat Allah untuk kedua orang tua kita. Ya, jadi ini ada kaitannya ya, kalau kita menyelami lebih dalam lagi. Nah, jadi menyebutkan kebaikan yang terdahulu, ya, jasa orang tua kita ingat, kita singgung, maka ini bisa membuahkan kejujuran di dalam berdoa dan kekuatan di dalam memohon. Nah, kemudian qauluhu, ucapan dari perawi asar ini, "Tsumma idza arada an yadkhula sana'a mithlahu." Kemudian Abu Hurairah ini kalau mau masuk rumahnya, kalau tadi kan keluar, ya. Kalau tadi keluar rumah, berhenti dulu di depan pintu ibunya, mengucapkan salam, mendoakan, lalu pergi. Nah, kata perawi, kemudian beliau kalau ingin masuk rumah, sana'a mithlahu, beliau melakukan hal yang serupa. Ai fi kulli dukhulin wa khurujin, setiap yaitu keluar atau masuk, setiap masuk atau keluar, yulqis salama ala ummihi kamilan, mengucapkan salam kepada ibunya secara sempurna, wa yad'u bi hadhihi da'wah, dan berdoa dengan doa ini, yaitu doa rahimakillahu kama rabbaitini shaghira wa hadza min husni birrihi radhiyallahu anhu bi ummihi. Dan ini menunjukkan betapa berbaktinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu terhadap ibunya. Nah, ya, jadi Abu Hurairah itu di samping beliau dikenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, beliau juga termasuk di antara sahabat yang menjadi suri tauladan dalam bentuk bakti pada orang tua. Taib. Berikutnya asar yang ke-18, wa an Abi Hazim, dari Abu Hazim, anna Aba Murrata, bahwasanya Abu Murrah maula Ummi Hani ibnati Abi Talib, yaitu bekas budaknya Ummu Hani yang merupakan putri dari Abu Talib, akhbarahu, mengabarkan. Jadi Abu Murrah bekas budaknya putrinya Abu Talib itu mengabarkan, annahu raqiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah naik kendaraan bersama Abu Hurairah. Ya, jadi lagi-lagi ini kisah Abu Hurairah. Ila ardihi bil Aqiq, menuju tempatnya di daerah Aqiq. Nanti akan diterangkan oleh Syekh Abdul Razak, Aqiq itu daerah mana. Fa idza dakhala ardahu sahabi ala sautih, ketika ia masuk ke daerahnya, maka beliau berteriak dengan suara yang keras, alaikissalam warahmatullahi wabarakatuhu ya ummatah, ya, semoga keselamatan atas dirimu dan rahmat Allah dan keberkahannya bagimu wahai ibuku. Taqul, maka ibunya menjawab, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaqul, Abu Hurairah meneruskan lagi, rahimakillahu rabbaitini saghiran. Ya, fataqulu, lalu ibunya menjawab lagi, ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Nah, di sini ada perbedaan dengan riwayat sebelumnya. Ya, sampai pada ini ada perbedaan dengan riwayat sebelumnya. Ibunya menjawab, wahai putraku, wa anta fajazakallahu khairan, maka semoga Allah membalas kebaikanmu, wa radiya anka, semoga Allah meridaimu, kama barartani kabiran, sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di saat dewasa. Rawahul Bukhari fil Adab al-Mufrad, lagi-lagi asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adab al-Mufrad. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini atau asar ini mirip asar sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya dalam riwayat ini Abu Hurairah itu
berteriak dengan keras sebelum masuk ke daerahnya, ya, mengucapkan salam kepada ibunya. Adapun salamnya sama persis, Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya pun juga menjawab dari dalam rumah sama. Kemudian Abu Hurairah mendoakan ibunya lagi, rahimakillah rabbaitini saghiran. Cuman beda, nggak ada kamanya. Kalau di riwayat sebelumnya, rahimakillahu kama rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau mendidikku atau memeliharaku di saat kecil. Ya, kama rabbaitini saghiran. Kalau dalam riwayat ini langsung rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmatimu, engkau telah mendidikku di saat kecil. Engkau telah, yaitu memeliharaku di saat kecil. Nah, di riwayat ini ibunya tidak menjawab seperti riwayat yang pertama tadi. Kalau jawaban ibunya di riwayat yang pertama, yaitu apa? Rahimakallah kama barartani kabiran. Semoga Allah merahmatimu juga, wahai putraku, sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di saat dewasa. Itu riwayat yang sebelumnya. Adapun di riwayat ini ada tambahannya. Ya, ibunya menjawab apa? Ya bunayya, wahai putraku, wa anta fajazakallahu khairan. Nah, ini yang enggak ada di riwayat pertama. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Wa radiya anka, semoga Allah meridaimu. Baru kama barartani kabira, sebagaimana engkau telah berbakti padaku di saat kecil. Maaf, di saat sudah dewasa. Nah, jadi hanya ini saja perbedaannya ya. Sehingga di sini Syekh Abdul Razak tidak terlalu panjang menjelaskan karena mirip ya. Hanya menjelaskan akik tadi. Tadi kita sampaikan ketika Abu Murrah naik kendaraan bersama Abu Hurairah di daerahnya yang bernama Al-Aqiq. Al-Aqiq adalah wadin ma'rufun gharbal Madinah. Aqiq itu adalah lembah yang dikenal di sebelah barat kota Madinah. Di sebelah barat kota Madinah. Wa kanat ardu Abi Hurairah hunaka wa kanat ummuhu aidan hunaka. Dan tempat tinggal Abu Hurairah di sana, demikian pula dengan ibunya. Cuman dalam riwayat sebelumnya diterangkan kalau Abu Hurairah dan ibunya itu beda apa? Rumah. Satu daerah, beda rumah. Ya, di riwayat sebelumnya riwayat Abu Murrah juga, tapi dengan sanad yang berbeda. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Ibunya berada di suatu rumah dan beliau di rumah yang lain. Tapi satu daerah. Nah, qauluhu, ucapan Abu Murrah, fa idza dakhala ardahu sahabi a'la sautihi alaikissalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata. Menjelaskan Abu Hurairah kalau masuk daerahnya beliau berteriak dengan suara yang keras doa tadi ya, alaikissalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata. Wa hadha nadhirul ladzi qablahu fi hirsi ala birri ummihi wa wasliha. Ya, ini semisal riwayat sebelumnya, menunjukkan betapa semangatnya Abu Hurairah untuk berbakti kepada ibunya dan senantiasa berbuat demikian. Nah, taib, sudah adzan belum? Kurang 2 menit. Taib. Satu riwayat lagi. Asar yang ke-19. Wa an Muhammad ibn Sirin, ini sedikit ya. Jadi insyaallah kalaupun kita sambung setelah azan cuma sedikit insyaallah. Dan dari Muhammad bin Sirin qal, ia berkata, kunna inda Abi Hurairah. Saya sedang bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu lailatan, dalam suatu malam. Faqal, kemudian Abu Hurairah berdoa, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummihi wa liman istaghfara lahuma. Ya, doa ini artinya, ya Allah ampunilah Abu Hurairah. Ini yang berdoa siapa? Abu Hurairah sendiri.
Jadi Abu Hurairah menggunakan namanya, bukan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya, tapi ya Allah ampunilah Abu Hurairah dan ibunya dan orang yang memintakan ampunan untuk keduanya. Ini makna doa tadi. Qala li Muhammadun, maka Muhammad berkata kepadaku yang meriwayatkan atsar ini, fa nahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kami pun, kata Muhammad bin Sirin, memintakan ampunan untuk keduanya, Abu Hurairah dan ibunya, supaya kami juga masuk di dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allahu alam ya, mungkin ini diantara kecerdikan Abu Hurairah ya. Beliau berdoa, Allahumma gfir li Abi Hurairah wa li ummihi wa liman istaghfara lahuma. Ya Allah ampunilah Abu Hurairah dan ibunya dan bagi siapapun yang memintakan ampunan untuk keduanya. Nah, kalau kita membaca doa ini, maka kita juga masuk di dalam doanya Abu Hurairah. Abu Hurairah berdoa, dan semoga Allah mengampuni orang yang memintakan ampun kepada Allah untuk keduanya. Nah ini ya, taib, sudah ya. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, "Hadha ad-du'a min Abi Hurairah li ummihi." Doa dari Abu Hurairah ini untuk ibunya. Huwa minal birri wal ihsani ilaiha. Ini di antara bentuk berbaktinya Abu Hurairah dan berbuat baiknya beliau kepada ibunya. Ya, Allahumma ighfirli Abi Hurairah wa li ummi. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya. Ya. Nah, wa fihi istinhadun lil himami bi takhsisihima bi du'ain zaidin. Dan di dalamnya ada bentuk pembangkitan semangat bitakhsisihima, dengan mengkhususkan keduanya, Abu Hurairah dan ibunya, bidu'ain zaidin ala ma huma mashmulani bihi, dengan doa tambahan dari apa yang sebenarnya keduanya ini sudah mencakup. Jadi Abu Hurairah dan ibunya ini sebenarnya sudah mencakup di dalam doa yang tercantum di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah memuji orang-orang yang beriman yang datang di generasi belakangan, yaitu Allah mengatakan yang artinya, dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang setelah para sahabat, karena konteks ayat ini menjelaskan keutamaan sahabat muhajirin maupun ansar. Ya, nah maka Allah mengatakan, dan orang-orang yang datang setelah mereka para sahabat, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Nah, perhatikan. Berarti kalau kita membaca doa ini secara umum, Abu Hurairah dan ibunya masuk enggak? Masuk. Karena Abu Hurairah dan ibunya adalah orang-orang yang telah mendahului kita dalam keimanan. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian bagi orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Nah, Abu Hurairah ya berdoa untuk dirinya dan ibunya dan diajarkan kepada sahabatnya, yaitu Muhammad bin Sirin. Walihada qala Muhammad ibn Sirin, oleh karenanya Muhammad bin Sirin berkata setelah tahu Abu Hurairah membaca doa itu, nahnu nastaghfiru lahuma, maka kami pun mendoakan ampunan untuk keduanya. Untuk siapa? Abu Hurairah dan ibunya. Hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah, supaya kita masuk di dalam doanya Abu Hurairah. Ya, kalau antum mau didoakan Abu Hurairah, bacalah doanya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah berdoa apa? Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya, dan ampunilah orang-orang yang meminta ampun kepadamu untuk keduanya. Pada poin terakhir, ya Allah, ampunilah orang-orang yang memintakan ampunan untuk keduanya. Nah, kalau kita berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya, berarti kita masuk di dalam doanya Abu Hurairah. Berarti kita juga didoakan oleh Abu Hurairah. Simpelnya, kalau kita mau didoakan Abu Hurairah, maka doakanlah Abu Hurairah dan ibunya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, ghafarallahu li Abi Hurairah wa li ummihi wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya, amin. Semoga Allah mengampuni Abu Hurairah, ibunya, dan juga kaum mukminin dan kaum mukminat. Amin. Semoga Allah mengabulkan.
Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan, tafadhal silakan. Nggih. Waalaikumsalam. Kalau untuk kedua orang tua, ya sebenarnya kalau pakai bahasa Arab ya, kan biasanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah benar. Oh, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Kalau Allahumma ighfir lahu, kalau pakai lahu ya, ini untuk satu orang, ya Allah ampunilah dia. Ya, kalau mau untuk dua orang, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Doa untuk yang sholat jenazah. Nah, kalau untuk sholat jenazah kan ya rata-rata jenazah kan cuma satu, ya kan? Jarang jenazah itu disolati berdua, kecuali memang ada insiden meninggal sekeluarga, atau kecuali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu banyak jenazah. Tapi kalau kita sholat kan biasanya sendiri, laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan kan kita bacakan doa Allahumma ighfir laha, kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu, ya kan? Nah, kalau untuk doa orang tua di saat kita sholat jenazah, ya tergantung tadi. Kalau laki-laki ayah ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Ini untuk salat jenazah. Tapi kalau kita sedang dalam kondisi yang bebas, orang tua kita sudah meninggal ya, di suatu waktu kita ingin berdoa ya pakai doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah benar. Jadi lihat kondisi. Kalau salat jenazah doanya Allah ighfir lahu. Kalau bapak, kalau ibu Allahumma ighfir laha. Itu kalau salat jenazah. Tapi kalau doa bebas, kita mau doa keduanya secara langsung, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Soalnya saya ada yang pendapat Ustaz, itu bisa digabung atau salah satu bisa digabung Allahumma lahu atau firlaha sama Rabbighfirli wali. Betul. Makanya kalau kita membaca doa Rabbighfirli wali walidayya, ini sudah mencakup dua, ya. Ya Allah ampunilah aku wali walidayya dan kedua orang tuaku. Warhamhuma dan rahmatilah mereka berdua kama rabbayani sebagaimana mereka mendidikku shaghira. Ya. Tadi Abu Hurairah kok mendoakan dengan doa yang beda, ya. Rahimakillah kama rabbaitini shaghira. Ya, ini hanya sekedar masalah bahasa Arab saja. Kalau kita sudah gampangnya doa yang biasa saja, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau masalah kata ganti ya ini dalam pelajaran bahasa Arab. Baik, kita cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.